Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi kita berjumpa lagi ya di mata kuliah manajemen project atau sering kita sebut dengan Menpro, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dan pengertian manajemen project ataupun proyek ya. Nanti kita breakdown konsepnya seperti apa untuk manajemen project, kemudian pengertian manajemen project itu seperti apa. Oke, kita beranjak. Oke, untuk silabus ataupun silabinya, ini untuk satu semester ini kita akan membahas tentang konsep pengertian manajemen project. Itu nanti ada di pertemuan 1-2. Nah, di pertemuan 2 saya tajamkan kembali tentang konsep dan pengertian manajemen project. Kemudian siklus hidup proyeknya nanti ada di pertemuan selanjutnya. Perencanaan proyek, organisasi proyek, kemudian manajemen waktu proyek, kemudian manajemen SDM proyek, manajemen kualitas proyek, kemudian yang terakhir nanti mungkin kita akan belajar tentang manajemen risiko seperti apa. Jadi risiko-risiko dalam proyek itu seperti apa. Oke, kita next. Tujuannya dalam mata kuliah ini sebenarnya memang sedari awal yang saya sampaikan di pertemuan luring kemarin, bahwa untuk memahami proses manajemen pada proyek, pengembangan proyek sampai kepada meraih goals daripada proyek. Kemudian seperti apa untuk untuk seperti apa memantau pihak-pihak terkait dalam proyek, kemudian proses tender dan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek sampai dengan selesai, dari awal sampai dengan selesai. Kemudian pustaka yang saya gunakan memang pustaka yang saya dapatkan ketika saya kuliah ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa mengupdate-nya nanti dengan modul-modul yang saya berikan pada learning nantinya. Beberapa modul memang yang saya dapatkan ketika belajar dulu, ada beberapa, ada COVID, kemudian ada beberapa manajemen proyek SI ataupun sistem information. Nah, itu nanti saya akan berikan ya, nanti saya akan susulkan. Oke, kita next teman-teman, bahwa pendahuluannya untuk manajemen proyek kini menjadi suatu keharusan, bukan lagi sekedar pilihan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan tertentu memang akan lebih efisien dan efektif jika dikelola dalam kerangka ataupun framework ataupun ya kerangka kerja ya ataupun framework untuk manajemen proyek. Bahkan banyak aplikasi-aplikasi sekarang, banyak vendor-vendor daripada pengembang software sekarang mengembangkan aplikasi untuk manajemen proyek. Contoh Microsoft manajemen proyek. Adapun Microsoft itu mengembangkan aplikasi untuk memantau kemudian mengatur master plan daripada manajemen proyek. Nah, itu dan bukan diperlukan sebagai pekerjaan biasa. Ini balik lagi ya, pekerjaan proyek-proyek itu bahkan ya ini adalah proyek strategis. Biasanya proyek itu diadakan karena memang dia adalah proyek strategis, dan maka diperlukan penerapan manajemen proyek secara benar dan tepat ya. Jatuhnya tidak hanya benar tapi harus tepat, benar pemakaiannya, tepat waktunya. Kemudian contoh pembuatan jalan tol ini yang menghubungkan Jakarta Bandung, yang mempersingkat waktu tempuh kedua kota itu dilakukan dengan menggunakan cara pengelolaan pekerjaan yang berbeda dengan pengelolaan pekerjaan-pekerjaan reguler. Batasan waktu yang tersedia dan biaya yang dianggarkan serta kualitas jalan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dan penyelesaian pekerjaan tersebut. Ini contoh ya, contoh pertama yang kita dapatkan langsung di beberapa akhir-akhir tahun ini, bahwa memang ya pembangunan jalan tol itu ya merupakan salah satu proyek yang nyata kita lihat gitu, seperti itu. Jadi mungkin bisa kita lihat bahwa seperti apa pengembangan daripada proyek dalam pembangunan dan pengembangan ya. Contoh 2, membangun kembali Provinsi Aceh dari kehancuran akibat tsunami, teman-teman. 2006 itu kalau nggak salah terjadi bencana tsunami di Aceh, dan kemudian ada pemerintah itu membuat proyek khusus untuk membangun rumah-rumah teletabis kalau nggak salah ya, rumah-rumah yang berbentuk kubah, yang atapnya itu kubah. Jadi tidak lagi menggunakan atap konvensional seperti rumah-rumah pada umumnya, di mana rumah mereka dirancang anti gempa dan anti guncangan.
dan memudahkan untuk evakuasi ketika terjadi bencana susulan, tsunami dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu proyek yang nampak mata juga nih, beberapa contoh yang saya berikan. Oke, selanjutnya adalah pembuatan suatu corporate plan. Nih, corporate plan ini adalah yang saya sebut-sebut dari pertemuan pertama kemudian sampai pertemuan sekarang adalah corporate plan ini adalah contoh nyatanya adalah master plan ataupun ya dalam sebuah proyek ya butuh yang namanya master plan. Di mana corporate plan ini yaitu rencana strategis perusahaan untuk jangka 5 tahun ke depan. Perusahaan meminta sebuah konsultan yang membuatnya. Kepada konsultan ini diberikan batasan waktu, biaya, dan lingkup pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan. Balik lagi bahwa contoh pada instansi kita bahwa kita akan membuat yang namanya rencana jangka panjang, kemudian rencana jangka pendek seperti yang saya jelaskan di pertemuan luring ya, di pertemuan sebelumnya ya, bahwa dalam perencanaan jangka waktu dan jangka pendek ini akan dimasukkan ke dalam Renstra. Renstra ini adalah rencana strategis. Ketika kita punya instansi, bahwa sebuah instansi harus get some Renstra, maksudnya dia harus punya rencana strategi apa saja yang dilakukan 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, kemudian sampai 5 tahun pertama. Dimana biasanya Renstra itu ya dia bakunya Renstra itu adalah dihitung per 5 tahun. Itu yang paling umum ya, yang paling umum digunakan adalah per 5 tahun. Dimana Renstra itu biasanya dibangun untuk ini sedikit cerita ataupun mungkin Bapak Ibu lebih teman-teman lebih paham ya. Renstra itu kan dibangun ataupun dirancang untuk menjawab visi misi ya. Misinya seperti apa, visinya seperti apa, kemudian akan di breakdown kepada Renstra bahwa rencana strategi kita untuk mencapai visi kita itu seperti ini loh, rencana strategi kita untuk mencapai misi kita itu seperti ini. Jadi balik lagi bahwa dalam corporate plan ataupun master plan dalam manajemen project itu bisa diambil dari Renstra, dimana kita ketika kita mendapatkan project pengembangan suatu sistem, contohkanlah kita bisa menganalisis Renstra-nya, rencana strateginya, kita bisa mengambil dari visi misinya, kemudian kita bisa mengambil dari BMC-nya, bisnis model Canva-nya seperti apa ini perusahaan nih ya, seperti itu ya. Oke. Next, contoh 1 dan 2 merupakan 2 proyek yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi, teman-teman. Kemudian contoh 3 ini bersifat pekerjaan jasa. Adakah yang bersifat teknologi ataupun IT sekarang ini? Ya, tentunya ada. Contoh yang dikembangkan pemerintah tahun-tahun ini adalah yang paling dekat dengan kita, ataupun yang sering kita jamah, ataupun yang sering kita bahas, ataupun yang sering banyak forum-forumnya malahan, bahwa pemerintah tidak hanya membangun tol di dalam dunia nyata ya, maksudnya pemerintah itu punya ketika zamannya Pak, ini udah berganti presiden kita ya, ketika zaman Pak Jokowi bahwa beliau mengembangkan yang namanya 3 tol, bahwa ada tol darat, tol laut, dan tol langit. Nah, sekarang adalah yang paling dekat dengan kita justru bukan tol darat maupun tol lautnya, tetapi yang paling dekat dengan kita orang PMIK atau orang MIK ataupun PRMIK ataupun orang IT itu adalah tol langitnya malahan. Apa itu? Bahwa sekarang dikembangkan yang dikembangkan, semoga masih dilanjutkan ya, tidak dihentikan, bahwa ada satu project besar yang dikembangkan, yaitu adalah sistem bridging ataupun pemerintah atau government itu mencoba untuk membridging ataupun mencoba untuk menyatukan ataupun mencoba membangun yang namanya pipeline. Pipeline itu adalah pipa-pipa ataupun cerobong-cerobong untuk menyatukan data. Sebab itulah pemerintah menamakan proyek ini adalah satu data kesehatan ataupun satu sehat, seperti itu. Dimana dalam satu sehat ini, satu data kesehatan ini, pemerintah berharap bahwa semua sistem yang ada di bawah itu terbridging ataupun mau tidak mau dipaksa untuk yang namanya menjadi satu kesatuan, ya setidaknya terhubunglah satu sama lain, minimal pelaporannya ataupun minimal datanya yang disetorkan ataupun minimal klaimnya yang disetorkan ataupun minimal ada beberapa
aspek-aspek atribut data kecil yang dapat dijadikan satu, walaupun data itu kompleks sekali, complexity ya data itu. Bahkan kalau kita belajar tentang data, bahkan jika teman-teman atau bapak ibu itu belajar tentang data ataupun komunikasi ataupun informasi ketika mengambil contohkanlah mengambil jurusan ataupun program studi ataupun ranah keilmuan tentang sistem informasi kesehatan, bahwa ketika kita punya data kesehatan Bapak Ibu, kita tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya big data. Big data itu ada yang namanya velocity, ada varian, kemudian ada variety. Nah, ini memang ada banyak banget spesifikasi data. Nah, inilah yang dicoba oleh pemerintah. Ayolah kita bikin satu bridging, satu sistem yang bisa membridging. Nah, ini muncullah satu sehat tadi, di mana satu data kesehatan maunya itu dijembatani untuk satu sama lain, entah itu fasiankesnya besar, entah itu vaskesnya besar, entah itu apalagi ya, entah itu pelayanan klinik, entah itu basisnya puskesmas, yaitu pokoknya Anda harus tetap terbridging dengan pemerintah. Itu harapannya seperti itu ya. Oke, pekerjaan besar diperlukan perencanaan dan pelaksanaan secara sungguh-sungguh dalam waktu tertentu. Ya, yes, ini sangat betul ya, bahwa dalam semua pekerjaan itu ada yang namanya perencanaan. Jadi kita nggak bisa tuh ngereko-ngereko, maksudnya dalam bahasa Indonesia yang mungkin kita nggak bisa tuh ya udah jalan aja gitu ya, nggak bisa. Bahwa you have a plan, you have a time to finish. Kamu harus punya plannya, kamu harus punya waktu untuk finish the job gitu loh, finish the plan, our plan-nya. Kita harus bisa melakukan ya apa ya, close cash lah jatuhnya ya. Kalau kita punya cash, pekerjaan cash itu kan kayak pekerjaan itu kan cash ya, kita harus bisa meng-close itu. Oke, kita next. Pengelolaan proyek perlu cara khusus agar menghasilkan output yang baik. Ini balik lagi Bapak Ibu, bahwa dalam pengelolaan sebuah proyek itu ya, katakanlah proyek sistem informasi ataupun proyek teknologi ya, proyek digital, teknologi digital, pengelolaan proyeknya itu tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa menggunakan metode manufaktur dalam proyek sistem informasi atau proyek teknologi. Yang bisa kita terapkan adalah ya sesuai dengan kerangka kerja yang ada di sistem informasi. Contoh, kita nggak bisa tuh yang namanya mengembangkan sistem informasi dengan kerangka kerja dalam pengembangan tol, walaupun tadi dibilang bahwa ya ada tol laut, tol langit, sama tol darat. Nah, ini nggak bisa nih, beda metodenya, nggak bisa. Orang ngecor aspal dengan orang menambal bak yang ada dalam sistem itu beda caranya, walaupun sama-sama menambal. Nah, inilah dalam sistem informasi itu biasanya menggunakan framework, namanya kerangka kerja. Apa aja sih kerangka kerjanya? Contohnya apa aja? Ada banyak yang bisa kita temui yang lumrah, yang banyak, yang common ya, yang banyak digunakan, bahwa itu salah sedikitnya ya, bukan salah banyak ya, salah sedikitnya adalah ada Scrum, ada Agile, ada Scrum, ada Agile, kemudian yang paling konvensional ataupun yang paling mungkin level yang paling basic adalah SDLC ya, dimana menggunakan sistem circle-nya itu ya, life cycle-nya development biasa seperti itu. Kemudian ada yang paling lumrah juga digunakan adalah ya udah pakai waterfall aja gitu, bahkan tidak memanfaatkan testing ataupun training. Nah, inilah ada banyak sih sebenarnya, ada Scrum, ada Agile, ada banyak framework yang bisa dicoba untuk pengembangan sistem informasi ataupun pengembangan teknologi digital ya. Makanya ada cara khususnya, tiap project itu ada cara khususnya dalam penyelesaiannya, akan menyesuaikan waktu, budget, dan resource SDM ataupun sumber daya yang ada. Oke, kita next. Mengapa contoh-contoh pekerjaan di atas dinamakan proyek? Ini sementara kegiatan manusia yang lain seperti menanam padi, pembayaran gaji bulanan karyawan suatu perusahaan, pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi tidak disebut dengan proyek. Apa bedanya? Ya, apa yang dimaksud dengan proyek? Nah, ini yang harus kita cari sama-sama ya, bahwa di sini
bahwa di sini saya mencoba untuk mengambil ya bahwa proyek adalah suatu usaha ya yang kompleks, tidak rutin, dibatasi oleh waktu, anggaran, kemudian resource, spesifikasi, performance ataupun performa ataupun performansi yang dirancang untuk kebutuhan konsumen. Ini saya ambil dari bukunya Bu Nurhayati. Nih ya, bisa dicek nanti. Oke, profil kegiatan ini suatu kegiatan pembangunan yang telah ditentukan selama jangka waktu pelaksanaan dan biayanya. Pembangunan segala usaha kegiatan yang tujuannya untuk perbaikan. Kemudian kegiatan proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan. Kalau 2 kali bukan proyek namanya, berarti ya proyek jangka panjang pun ya satu kali, maksudnya apa ya, proyek jangka panjang pun tetap namanya ya satu kali mungkin rancangan RAB-nya boleh berkali-kali, tetapi master plan-nya tetap satu kali. Contoh kita membangun IKN katakanlah dengan sistem informasinya, dengan IoT-nya IoT-nya ataupun untuk sistem jaringannya, sistem drainasenya, sistem ya bangunannya dan lain-lain, ya tetap satu rencana besar, rencana strategis besar gitu kan. Nggak bisa bikin master plan yang berkali-kali ataupun berulang-ulang. Adapun terjadi perevisian di tengah jalan itu tetap terhitung dalam satu project yang sama, bukan project yang berbeda, karena it's a goal like a same gitu, tetap sama, nggak ada yang berbeda. Kegiatan proyek dapat berupa membangun pabrik, ini contoh ya, ini contoh konvensionalnya ya, membuat produk baru ataupun melakukan penelitian dan pengembangan. Nah ini untuk konvensionalnya pabrik dan produk baru dan lain-lain. Kemudian penelitian dan pengembangan ini adalah contoh daripada ya yang ada di ranahnya kita, bahwa PMIK, MIK, PRMIK ataupun orang IT ataupun orang software pengembangan digital dan lain-lain, itu ya yang kita mengembangkan sesuatu harus ada penelitiannya dan pengembangannya. Basisnya adalah data ataupun data. Atribut proyek adalah proyek bersifat unik, kemudian proyek bersifat sementara, proyek memerlukan alat bantu kontrol, dan proyek memerlukan sumber daya yang bersifat ad hoc dan lintas disiplin ilmu. Nggak bisa tuh proyek itu berjalan sendiri dengan satu disiplin ilmu, harus ada banyak disiplin ilmu yang masuk dalam satu proyek itu. Contoh, ketika kita mengembangkan satu sehat, katakanlah kita membangun sistem terbridging, kita nggak bisa pakai orang IT doang, nggak bisa. Kita tetap, walaupun orang IT itu bukan orang, ya semua orang IT ya kuliahnya beda-beda ya. Orang IT itu nggak semua ya, orang MIK, orang PRMIK pun sama seperti itu. Kami orang IT tidak pernah belajar yang namanya kodifikasi data, kita tidak pernah belajar, maksudnya kodifikasi penyakit, data penyakit dan lain-lain. Kami tidak pernah belajar Latin penyakitnya, kami tidak pernah belajar cara perumusan daripada kodifikasi itu. Kemudian kami tidak pernah belajar ICD-9, ICD-10, mungkin kami tidak pernah belajar itu. Dan kami akan menghabiskan waktu jika ingin membangun suatu sistem, kami orang IT ya maksudnya ya, akan menghabiskan waktu yang sangat lama, makan menahun mungkin ya, untuk belajar semua itu dan baru membangun sistem. Nah ini ya diperlukan orang PRMIK, orang MIK untuk masuk ke dalam suatu proyek pengembangan basis sistem kesehatan. Nah inilah diperlukan kenapa orang MIK juga harus belajar manajemen project, harus belajar IT, harus belajar digitalisasi, harus belajar tentang elektronik dan lain-lain. Dan tidak hanya belajar, dan harus menguasai, karena memang ya jangan sampai kita diplokotoi, jangan sampai kita itu ya dimain-mainin gitu. Jadi kita minimal tahu disiplin ilmu yang kita bersinggungan dengan kita. Bahkan sekarang ada yang namanya IT kesehatan, ITKes ya, bahkan ada prodinya makan sekarang itu. Jadi ya kedepannya akan sangat-sangat fluktuatif, akan sangat-sangat banyak singgungan ilmu, disiplin ilmu yang ada ketika kita bekerja ya satu sama lainnya. Kemudian 5, proyek memiliki sponsor utama ya, balik lagi ya, kalau kita di instansi rumah sakit ya sponsor utamanya biasanya ya yayasan ataupun daripada dirutnya ya, direktur rumah sakitnya, ataupun nanti kalau BUMN ya, ataupun maksudnya BUMN ataupun kepemilikan dari negara ya jatuhnya dari negara, APBN ya jatuhnya untuk
pengembangannya. Kemudian 6, proyek mengandung ketidakpastian. Yes, ini kenapa proyek mengandung ketidakpastian? Maka dari dari temuan-temuan ataupun dari ilmu keilmuan daripada manajemen proyek, bahwa proyek didapatkan bahwa proyek itu mengandung ketidakpastian, maka dari itu muncullah yang namanya ilmu anakan ataupun child of ini ya, dari keilmuan manajemen proyek ya, itu muncul ilmu manajemen resiko. Makanya ada manajemen risk namanya, dimana risiko-risiko itu diplan, kemudian dibuat cara untuk menganulir daripada risiko itu, cara untuk menghindarinya, cara untuk menutup risiko itu, dan lain-lain. Oke, kita next. Ada sementara itu proyek itu bentuknya sementara ya. Sementara itu bahasanya ya temporary ya. Kalau kita punya tato ya, tato itu kan ada yang permanen, ada yang temporary ya, seperti itu. Sama proyek juga seperti itu. Sebuah proyek berakhir jika tujuannya telah tercapai, ya nggak ada lagi gitu. Kalau mau dikembangkan lagi ya sudah, nanti akan masuk ke dalam proyek yang baru, bukan melanjutkan proyek yang lama ya. Bentuknya unik ya, harusnya udah paham ya, nggak perlu dijelaskan. Kemudian progressive elaboration, nah ini ya karakteristik proyek yang berhubungan dengan dua konsep sebelumnya, yaitu sementara dan unik. Ini namanya progressive elaboration. Kemudian setiap proyek terdiri dari langkah-langkah yang terus berkembang berlanjut sampai proyek berakhir. Bahkan yang kita bangun sekarang ya, satu sehat, satu data kesehatan itu akan tetap dikembangkan oleh anak cucu kita nanti. Bahkan ya mungkin ketika kita tidak begitu mendapatkan faedahnya, manfaatnya, ya mungkin mereka yang akan mendapatkan manfaatnya, dimana kita ketika merujuk kita nggak perlu pakai surat rujukan lagi, tetapi hanya tinggal tap KTP aja ya nanti, ataupun tap HP aja nanti ya semoga seperti itu. Oke, kemudian setiap langkah semakin memperjelas tujuan proyek ya, setiap langkah akan semakin memperjelas tujuan proyek. Nah, dalam tanda kutip terkadang tujuan proyek ini diperjelas ini adalah ya kalau kita salah langkah ya, nauzubillah min dzalik, ataupun ya amit-amit jamang bayi, ya jangan sampai ya salah langkah itu ya kita maksudnya ketika salah langkah ya yang diperjelas tujuan proyek juga, tetapi yang diperjelas tujuan proyeknya adalah tujuan resikonya yang akan diperjelas. Resikonya udah jelas nih, ini tuh maksudnya itu. Oke, kita next. Ada aktivitas proyek bersifat temporor, unik, dan lain-lain. Ini sudah ya tadi ya. Kemudian aktivitas operasionalnya ada bersifat terus-menerus, berulang-ulang, dan lain-lain. Oke, definisi manajemen proyek, teman-teman. Ini manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisir, kemudian mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya yang ada, dan lain-lain. Yang diambil dari bukunya Imam Soeharto. Oke, semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, koordinasi suatu proyek di awal gagasan sampai selesai proyek untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu juga. Nah, jangan sampai salah nih, ada tepat waktu. Terakhirnya tuh memang semua itu harus berstandarkan mutu ya. Sekarang itu kita nggak bisa tuh pakai ayat yang walaya mutu walayahya, itu nggak bisa ya dalam sebuah proyek ya, bahwa ya itulah, kita nggak bisa, tetap aja harus ada master plan-nya, harus ada goals-nya, harus ada step overnya seperti apa ya. Oke, proses manajemen proyek di sini saya petakan menggunakan input, kemudian proses, kemudian output. Ini fungsi manajemen proyek itu masuk ke dalam proses, saya petakan ke dalam 3 tabel. Ini saya harap teman-teman ataupun Bapak Ibu ya bisa memanfaatkan sedikit wawasan tentang bagan ini untuk penelitian nantinya, bahwa di dalam penelitian pun menggunakan basis manajemen proyek nantinya, dimana kita butuh yang namanya membuat kerangka konsep. Nah, ini yang saya contohkan ini bisa digunakan ketika penelitian untuk membuat kerangka konsep, dimana ada input, ada proses, kemudian ada output. Dimana input kita apa aja, ada tujuan, sasaran, informasi, data, serta sumber daya SD-nya ya. Kemudian fungsi manajemen proyek ini adalah prosesnya, teman-teman. Prosesnya itu apa nanti? Taunya dari mana? Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Ini taunya dari mana, Pak ataupun Mas ya? Taunya dari mana? Taunya ya dari metode yang kita gunakan ketika ingin mengerjakan planning ataupun proyek ya, memanage sebuah proyek.
Nah, ini metodenya apa? Contoh kita pakai metode fishbone, ketika kita pakai metode pitches, kita pakai metode apa nih? Pengembangan proyeknya nih, analisis atau evaluasinya nanti. Atau kita pengen mengembangkan proyek sistem informasi, kita bisa tuh yang namanya pakai metode RCA bisa juga. Kemudian kita bisa juga mengembangkan proyek menggunakan Scrum, Agile, kemudian ya yang paling basic ya tadi SDLC ataupun waterfall ya, yang paling basic banget ya. Cuman ya jarang dipakai, biasanya Scrum atau Agile ya kalau udah besar ya. Kemudian outputnya dari ada input, proses, kemudian diproses nih. Inputnya diproses, kemudian proses itu akan melahirkan output, teman-teman. Output inilah yang kita masukkan kepada apa yang kita tuju nanti ya. Ini bisa jadi goalsnya apa, seperti itu, jadi terskemakan ya. Oke, lanjut. Dalam pelaksanaan setiap proyek selalu dibatasi oleh kendala-kendala yang sifatnya saling mempengaruhi. Ini ada segitiga project constraint, teman-teman. Dalam project, manajemen project itu yang digunakan selalu ada scope, waktu, biaya. Scope, time, and nanti ada pembiayaan. Kemudian keseimbangan ketiga constraint ini akan menentukan kualitas suatu project ataupun proyek. Perubahan salah satunya nanti akan mempengaruhi yang lain juga. Ini nggak bisa nih kalau salah satunya berubah ya nanti yang lain akan berubah. Nih PM Book guide-nya 2004 ya, ini yang PM Book lama nih, karena yang PM Book yang baru ini ada sih, nanti saya kasih ya. Ini yang saya pelajarin kemarin pakai PM Book-nya yang lama. Oke, dari PM Book 2004 tadi, dimana ada versi Indonesianya. Ini kenapa saya jadikan sumber, karena udah ada versi Indonesianya, makanya kan lebih mudah dipelajarin. Karena yang versi baru itu kebanyakan bahasa Inggris ya, nanti coba ya saya kasih juga ya. Dan hubungan baik dengan customer, lingkup dan waktu, kemudian biaya, ini yang saya katakan tadi bahwa ada segitiga constraint-nya ya. Ini batasan-batasan dalam pelaksanaan proyek. Nah, jika kualitas hasil ingin dinaikkan, akan membawa konsekuensi kenaikan biaya dan waktu. Jika biaya ditekan agar lebih murah dan dengan waktu pelaksanaan tetap sama, maka konsekuensinya kualitasnya yang turun nih. Ya kalau orang Indonesia bilangnya ya buah si malakamanya ya, bahwa ketika sesuatu aspek yang satu ditekan, maka aspek yang lain akan menurun juga. Ini perusahaan perlu menjaga agar mencapai yang diperoleh pelaksanaan proyek tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ini customer relationship. Makanya ketika kita membuat sebuah proyek, kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya BMC ataupun business model Canva. Kita punya resource seperti apa, kita punya value seperti apa, kita punya pembiayaan seperti apa ataupun cost-nya seperti apa, kemudian kita punya target marketnya siapa saja. Nah, itu akan bisa dipetakan dengan BMC, teman-teman. Bahkan ketika kita membangun project sistem ataupun suatu project ya, kita bisa melihat dari BMC di instansi ataupun perusahaan itu juga. Dimana dari BMC itu nanti kita bisa yang namanya menggambarkan proses bisnisnya, dimana kita bisa menggambarkan PDM-nya, CDM-nya. Apa itu Pak? Nah, itu nanti ada mata kuliahnya sendiri, teman-teman, di analisis perancangan sistem informasi ataupun analisis perancangan perangkat lunak. Nah, itu ada yang namanya PDM ya dan lain-lain. Kemudian nanti ada proses bisnisnya sampai kepada menghasilkan database, sampai menghasilkan antarmuka sistem, sampai membuat sistem, sampai kepada implementasi server dan jaringannya. Sangat panjang kalau kita pernah belajar tentang manajemen project, makanya ini mata kuliah yang agak berat. Oke, kita lanjut teman-teman. Dalam pencapaian tujuan proyek perlu memperhatikan batas waktu, biaya, lingkup pekerjaan dengan memanfaatkan resource yang dimiliki. Jadi kita ya dalam kata kasarnya sih ya kita harus sadar diri, sadar biaya, sadar waktu, sadar resource juga ya. Jangan sampai kita punya resource-nya itu aja, kita maksa nih pengen bangun piramida ya, nggak bisa juga ya. Kita nggak bisa jadi Bandung Bondowoso, maksudnya kita menggait jin-jin untuk membangun sistem kan ya, aneh juga ya. Kita harus
masa kita harus mengajarkan mereka tentang ilmu-ilmu coding, teknologi dan lain-lain. Kita tidak tahu juga mereka lebih canggih atau enggak dari kita, ya itu basa-basi aja maksudnya. Ya itulah, harusnya ya kita sadar resource, sadar biaya, dan sadar waktu untuk pengerjaannya. Jangan sampai waktunya mepet-mepet ya. Manajemen time itu perlu juga, manajemen cost apalagi. Oke, kemudian dalam pelaksanaan project ada tawar menawar. Nah, ini maksudnya ada trade off nanti. Jadi harus ada trade off antara berbagi pembatas. Maksudnya tawar menawar ini ya, kamu sampai mana batas pengerjaannya, saya sampai mana, dan lain-lain. Ini project ini mau sampai mana nih batas pengerjaannya. Jangan sampai kita kerjakan semua tiba-tiba costnya nggak ada, ya aneh namanya. Masa mau makan nasi tempe sama kecap terus nih, tiba-tiba besoknya makan nasi kerupuk kecap, ya kan nggak bisa. Tiba-tiba besoknya projectnya jalan di tahun ketiga makanya nasi sama garam, ya kan nggak bisa. Tetap harus yang namanya value of tadi ya, value of dari G3 atau constraint-nya tadi harus jalan ya, dimana ada waktu, biaya, sama resource-nya, lingkup resource-nya nanti harus dilihat. Kita next, mengapa manajemen project merupakan karakteristik tertentu yang berbeda dengan aktivitas lain yang nggak bisa sama ya dengan aktivitas biasa yang kita lakukan ya. Project itu ya sangat unik, dimana dia berkaitan dengan sumber daya, SD, kemudian waktu, kompleksiti, dan ketidakpastian. Sangat-sangat besar ketidakpastiannya, makanya kita harus membuat ya our plan semua orang. Kita nggak bisa plan satu orang gitu. Jadi harus kebersamaan itu sangat besar untuk dalam sebuah proyek ya. Jadi tidak bisa single one show ya, single man one show gitu. Nggak bisa satu orang saja yang terlihat bekerja. Maka diperlukan nih, lanjut teman-teman, penanganan tertentu terhadap proyek yang berbeda dengan penanganan kegiatan yang lainnya. Ini penerapan manajemen proyek secara benar akan mendatangkan keuntungan dari segi waktu dan biaya. Yes, betul sekali. Ketika proyek itu ditangani secara tepat, secara baik, kemudian dikelola dengan komunikasi yang baik, tidak hanya baik tapi interaktif juga, dimana semua orang bisa menelaah, mengimplementasikan skup-skup pekerjaan yang harus dikerjakan, tidak melebihi batasnya. Kemudian dia tahu daripada irisan-irisan pekerjaannya, dan dia tahu dari risiko-risiko yang ditimbulkan daripada yang dia lakukan, seperti itu. Jadi dia nanti ya harus yang namanya yaitu dalam project ngambilnya keuntungan dari situ, cut off cost-nya di situ, dimana dia bisa nge-cut biaya, kemudian dia bisa nge-cut waktu, dia bisa nge-cut biaya. Cuman ya balik lagi, mutu harus diusahakan yang utama. Jangan sampai waktunya cepat, biayanya sedikit, tiba-tiba mutunya ya 1-2 hari dipakai hancur, ya nggak bisa. Oke, kemudian macam-macam proyek teman-teman. Ini proyek konstruksi, contohnya berupa pekerjaan membangun dan membuat produk fisik, contoh membangun jalan raya, jembatan, ataupun model-model lain ya. Kemudian proyek penelitian, ini mungkin yang dekat dengan kita, berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, ataupun penelitian mengenai ditemukan bibit unggul suatu tanaman dan lain-lain. Kalau kita ya di kesehatan itu ya kita penelitiannya ya jatuhnya mungkin ditemukan ya efektivitas kodifikasi dan lain-lain untuk PMIK, untuk efektivitas penyimpanan rekam medis, kemudian efektivitas dalam data informasi rekam medis, kemudian efisiensi dalam data rekam medis, kemudian keamanan data rekam medis, dan lain-lain ya. Oke, ini kita skip aja teman-teman, kita lanjut. Ini juga kita lanjut aja, ini sama, ini nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian timbulnya ide proyek teman-teman dari klien langsung ke konsultan, bisa juga ke kontraktor, bisa bahkan kita mengembangkan sistem informasi itu ada pihak ketiganya, itu biasanya sih ada konsultannya, nggak bisa kita ngembangin sendiri. Ya saya kan punya IT, ya tetap aja nanti IT-nya pun di dalamnya ada konsultannya. Konsultannya siapa ya, sistem desainnya siapa nanti. Oke, karena ada tawaran dana, ini lanjut penyusunan proposal proyek. Nah, kita nggak bisa menjalankan ataupun membuat sebuah proyek tanpa ada
tanpa adanya proposal. Semua harus adanya proposal, di mana proposal dibangun ataupun dibuat dengan yang namanya proses assessment. Proses assessment itu nanti yang dilihat apa? Yang dilihat adalah sistem requirement, kemudian problem statementnya. Itu yang saya kemukakan di pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjut lewat proses lelang. Ini biasanya di dalam project tender ya, bahwa project itu ya dilakukan secara proses lelang ataupun dari dalam perusahaan sendiri bisa juga. Jadi ada yang proses lelang ataupun perusahaan sendiri. Bahkan ketika kita mengembangkan SIMKES, SIMRS ataupun RME itu ya ada yang menggunakan lelang. Lelang itu maksudnya ya kita nyari tender terbaik lah ya dari pihak ketiga, vendor ketiga. Kemudian ada juga orang yang instansi rumah sakit ataupun Fasiankes ataupun Faskes yang mengembangkan sendiri karena dia punya IT yang mumpuni ataupun unit-unit IT yang mumpuni. Nah, ini bisa juga tergantung resource. Nah, ini dikembalikan lagi bahwa kita harus sadar resource, sadar biaya, sadar waktu, dan yaitu bahkan proyek itu harus dilakukan dengan kesadaran ya. Kemudian kita lanjut melalui penawaran. Ini juga bisa bahwa biasanya sih kalau di rumah sakit ataupun di instansi-instansi yang belum ada sistemnya ya biasanya sih ada konsultan ya, mungkin bahasa ininya ya, konsultan software ataupun konsultan sistem akan menawarkan bahwa biaya pengembangan daripada sebuah sistem itu berapa. Biasanya sih dia membawa brosur ya, ataupun biasanya dia membawa proposal seperti itu. Keberhasilan manajemen proyek itu ada dalam waktu yang dialokasikan, dalam biaya yang dianggarkan, pada performa spesifikasi yang ditentukan, diterima customer, kemudian dengan perubahan lingkup pekerjaan minimum yang disetujui tanpa mengganggu aliran pekerjaan utama organisasi, tanpa merubah budaya positif perusahaan. Ya, jangan sampai ketika kita membuat sistem itu customer tidak bisa make, dia tidak user friendly, dia bad user experience ataupun user experience pengalaman penggunaannya sangat jelek. Kemudian dengan perubahan lingkup pekerjaan minimum yang disetujui, maksudnya ini ya banyak pekerjaan yang tidak sinkron karena adanya sistem itu, tanpa mengganggu aliran pekerjaan utama organisasi. Ya jangan sampai adanya sistem hybrid, contohkanlah ya SIMRS yang hybrid, jangan sampai mengganggu pekerjaan yang konvensional yang berkaitan dengan dokumen-dokumen ataupun berkaitan dengan pekerjaan pada umumnya, seperti itu. Bahwa selanjutnya tanpa merubah budaya positif perusahaan ataupun instansi, ya balik lagi jangan sampai adanya sistem SIMRS, SIMKES ataupun RME itu jangan sampai merubah budaya positif dalam perusahaan, di mana bahwa komunikasi konvensional ataupun manual, komunikasi verbal yang ada justru akan hilang dengan adanya sistem. Nah, ini nggak bisa ya, jatuhnya tetap ada harus bahasa kekiniannya ya, tektokan ya di satu sama lainnya, seperti itu. Oke, kita next ada driving force. Ini timbulnya manajemen project. Ini driving force ini kalau ada bahasa force itu ya berarti berkaitan dengan garis-garis batas udahan ya, driving force itu. Jadi ya ada udah dekat dengan resiko jatuhnya. Proyek kapital contohnya di mana organisasi menangani proyek-proyek yang butuh banyak modal. Nah, ini dalam waktu yang bersama. Nah, ini memang driving force ini ya balik lagi yang saya katakan tadi, ini berdekatan dengan kritikal kalau ada bahasa force itu. Harapan customer, ini perusahaan yang menjual produk ini termasuk instalasi kepada klien, sehingga harus memperhatikan manajemen proyek yang baik. Biasanya perusahaan ini bukan project driven organisasi, tapi berfungsi seakan-akan mereka itu project driven. Ini perusahaan ini menjual solusi pada pelanggan dan bukan produk. Yang dijual adalah keahlian manajemen proyeknya. Oke, kita lanjut aja. Ini competitiveness. Nah, ini adanya proyek internal dan proyek eksternal. Kemudian secara internal perusahaan akan menemui masalah jika organisasi menyadari bahwa banyak pekerjaan bisa diberikan kepada pihak lain ataupun outsourcing ya. Kemudian secara eksternal memang perusahaan akan menemui masalah ketika mereka tidak lagi bisa bersaing dari segi harga,
dari segi resource dan dari segi kebergantungan. Nah, itu yang paling utama itu. Ketika kita mengembangkan sistem, ya kita akan, kalau pihak ketiga yang kita guide, ya kita akan bergantung dengan sistemnya dia gitu loh. Kalau kita nggak berani ngekat di suatu saatnya, seperti itu. Apalagi kalau sistemnya udah jalan running well ya, kalau bahasanya saya mah, kalau sistemnya udah running well, ya Anda sudah bergantung gitu. Anda mau lari kemana, Anda akan, kalau nggak pakai itu ya nggak akan jalan instansi rumah ataupun instansi kita, seperti itu. Pemahaman eksekutif ini cukup cukup penting juga untuk pemahaman eksekutif ini di dalam organisasi, bahwa nanti ya struktur organisasi tradisional melakukan pekerjaan rutin, aktivitas yang berulang-ulang dan lain-lain ini harus memang terstruktur benar-benar, kemudian cukup resisten terhadap perubahan, kecuali diprakarsai oleh jajaran eksekutif ya. Balik lagi, eksekutif ini balik lagi tetap sangat resisten teman-teman bentuknya. Kemudian maka pemahaman eksekutif terhadap manajemen project yang benar akan memicu pemakaian manajemen project nih. Kalau memang mereka paham, ya mereka akan pakai gitu, nggak akan ditinggalkan walaupun budgetnya lumayan ketika kita pakai manajemen project. Cocok untuk organisasi ini R&D ya, di bidang R&D, kemudian research and development ya, R&D itu. Ini adalah driving force teman-teman, manajemen project. Nah, ini ada project kapital, harapan pelanggan, kemudian competitiveness, kemudian pemahaman eksekutif, pengembangan produk baru, kemudian efisiensi dan keefektifan. Nah, ini survival ya di tengah-tengah ini, dimana perusahaan itu akan lebih survive, ataupun pengembangan proyek itu akan membuat perusahaan long lifetime lah. Maksudnya long lifetime itu maksudnya ya, dia akan hidup lebih lama ya lah, maksudnya akan tetap bertahan lebih lama ya, survival akan lebih lama bertahannya, seperti itu. Oke, kita next. Ukuran project ini akan dilihat dari jumlah kegiatannya, besar biayanya, jumlah tenaga kerjanya, waktu yang diperlukan, kemudian tingkat kompleksitasnya. Proyek akan ditandai dengan jumlah kegiatan, hubungan antara kegiatan, jenis jumlah hubungan antar kompleks organisasi dalam proyek, jenis dan jumlah hubungan antar kelompok di dalam organisasi dan pihak luar, tingkat kesulitan. Ini contoh ya, contoh pembangunan kompleks perumahan dengan model rumah baru. Ini contohnya. Pandangan terhadap manajemen proyek nih, tabel pandangan modern ya sama tradisionalnya terhadap manajemen proyek ini bisa dilihat sendiri nanti di materi, dipahamin apa versus ini. Maksudnya saya mencoba untuk memversuskan ya, pandangan lama pandangan baru. Stakeholder project ini sudah saya jelaskan kemarin teman-teman, ini panjang kali lebar saya jelaskan bahwa stakeholder project itu ya orang-orang yang ikut dalam project itu. Kemudian ada customer, user, pihak individu maupun organisasi yang menggunakan hasil project. Anggota tim project ini masuk dalam stakeholder tadi. Tim melaksanakan pekerjaan project, sponsor juga masuk teman-teman. Oke, ini udah. Oke, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.